Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya sendiri Sejuk Nianingsih. Saya Nurul Fatimah. Saya Lucy Ramadhani. Saya Cindy Cahya. Saya Dwi Dinda Mardiani. Saya Adela Miska. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber, seperti finansial, fisik manusia, dan kemampuan teknologi. Sumber daya finansial merupakan salah satu unsur penting dalam rangka membentuk perusahaan yang maju dan terus berkembang karena berhubungan dengan saham yang merupakan modal utama dalam membangun sebuah perusahaan. Saya Adela Miska. B. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian manajemen sumber daya manusia? Yang kedua, sejarah perkembangan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, bagaimana pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, bagaimana proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, bagaimana peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. SDM merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, pengelola SDM dalam sebuah perusahaan menjadi sangat penting sehingga harus mendapatkan prioritas utama. Jika perusahaan itu ingin maju dan menjadi pemenang dalam pentas bisnis. Tetapi untuk mengatur unsur manusia ini sangat sulit dan rumit karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan sebagainya yang tidak bisa diatur sepenuhnya oleh organisasi seperti mesin, uang, atau material, tetapi harus diatur oleh teori-teori manajemen yang memfokuskan mengenai pengaturan peran manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Manajemen adalah ilmu dari seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama itu ada man, yaitu manusianya. Yang kedua ada money, yaitu uang yang dibutuhkan dalam membentuk perusahaan. Yang kedua ada method, yaitu caranya. Material seperti bahan-bahannya. Terus ada mesin, yaitu alatnya. Market itu seperti kayak pasar. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur manajemen sumber daya manusia adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusianya saja. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu selanjutnya pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi, dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Maksudnya, pendekatan yang lebih akhir menunjukkan lebih baru ditinjau dari segi waktunya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah rekrutmen. Pengadaan manajemen sumber daya manusia atau rekrutmen ini diartikan sebagai pengadaan, yaitu proses kegiatan mengisi informasi dan lowongan, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan dan penempatan. Kemudian yang kedua adalah maintenance atau pemeliharaan. Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap pemimpin SDM. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari pemeliharaan ini adalah untuk membuat orang yang ada dalam organisasi betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Kemudian yang ketiga adalah development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia yang di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai
pada taraf tentu sesuai dengan perkembangan. Organisasi apabila organisasi ini berkembang yang tidak diikuti pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan, dan Peranan dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berbicara mengenai peranan tenaga kerja, harus dibedakan antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang bekerja. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan dan mendapatkan kompensasi dari perusahaan tersebut. Namun, berbicara mengenai tenaga kerja ini masih umum. Dalam MSDM yang ingin ditelah oleh karyawan, mereka yang menjual jasa, pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan. Di sini terjadi sebuah ikatan atau kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Berikutnya ada perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Persiapan dalam proses ini dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan akan pekerjaan yang seperti lowongan, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal, seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenaga kerjaan, kondisi para tenaga kerja, dan lain sebagainya. Berikut ada kesimpulan dari presentasi kami. Manajemen sumber daya manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sejarah manajemen sumber daya manusia sebelum permulaan abad ke-20, manusia dipandang sebagai barang, benda mati yang dapat diperlakukan sekehendak oleh majikan. Hingga saat ini peningkatan kualitas sumber daya mesti terus dilakukan karena meskipun suatu negara tidak mempunyai keunggulan komparatif, kesimpulan komparatif yang baik, namun mempunyai keunggulan kompetitif, maka negara tersebut bisa lebih bersaing dengan negara lain. Pendekatannya manajemen sumber daya manusia yaitu dilakukan dengan pendekatan mekanis, pendekatan paternalisme, dan pendekatan sistem sosial. Tahap pelaksanaan yaitu recruitment atau pengadaan, maintenance atau pemeliharaan, dan development pengembangan. Fungsi adanya MSDM yaitu perencanaan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pemberian kompensasi, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemberhentian. Urgensi adanya MSDM yaitu karena MSDM berarti mengatur mengurus SDM berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum, staffing, dan personalia dalam organisasi peningkatan kinerja. Mengembangkan budaya koperasi yang mendukung penerapan inovasi dan fleksibilitas.